Oke, di sini saya buat judulnya Walk with God like Enoch. Dan setelah mengikuti presentasi ini, peserta akan mengetahui konsep Alkitab tentang hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru. Yang kedua, mengetahui 3 dimensi hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh dalam kitab PL dan PB. Dan ketiga, aplikasi hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mau dibuat satu kata kunci untuk presentasi ini adalah bisa kita katakan spiritual life, ya. Walaupun dari segi teksnya itu walk with God atau hidup bergaul dengan Allah, spirituality, ya, spiritual life. Untuk mencapai ketiga hal tadi, studi ini akan satu menampilkan teks kitab PL dan PB tentang Henokh, dua membangun konsep hidup bergaul dengan Allah berdasarkan teks PL PB, dan tiga membangun dimensi dan indikator hidup bergaul dengan Allah berdasarkan konsep yang terdapat dalam teks PL dan PB. Sebagai pendahuluan, hidup adalah sebuah perjalanan. Kisah Alkitab merupakan kisah perjalanan hidup umat manusia. Pembacaan Alkitab secara keseluruhan dari awal hingga akhir menunjukkan kepada para pembaca tentang kisah perjalanan manusia dari sejak Taman Firdaus atau Taman Eden pertama dalam kitab Kejadian 1 dan 2 hingga Taman Firdaus Eden yang kedua yang diperbarui dalam kitab Wahyu 21 dan 22. Perjalanan itu bercerita tentang hubungan manusia dengan Tuhan, entah itu akrab atau sebaliknya jauh dari Tuhan. Kisah pertama bercerita tentang kedekatan Adam dan Hawa, manusia pertama dengan Tuhan. Mulai dari awal kehidupannya ketika dijadikan, penempatannya di Taman Eden, pemberian tugas dan pekerjaannya kepadanya, pernikahannya dengan Hawa, dan semua itu merupakan suatu keakraban yang sempurna bersama Allah. Namun dengan jatuhnya mereka ke dalam dosa, hubungan yang akrab itu menjadi rusak. Adam dan Hawa menyembunyikan diri karena takut bertemu dengan Tuhan. Kemudian dapat kisah Kain, putra pertama Adam, yang setelah membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel, diadili oleh Tuhan. Dia disebutkan pergi dari hadapan Tuhan. Ungkapan pergi dari hadapan Tuhan ini bukan hanya sekadar pergi atau berpisah dari satu lokasi pertemuan dengan Tuhan, tetapi memberi indikasi bahwa Kain telah memutus hubungannya dengan Tuhan. Kain tidak bertobat, dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden, karena merasa telah terusir dan tersembunyi dari hadapan Tuhan. Kalau kita lihat silsilah dari Kejadian pasal 4, Adam setelah berumur 930 tahun, dia mati. Set setelah berumur 912 tahun, dia mati. Enos setelah berumur 905 tahun, dia mati. Kenan setelah berumur 910 tahun, dia mati. Mahalalel setelah berumur 895 tahun, dia mati. Yared juga setelah berumur 962 tahun, dia mati. Daftar silsilah dengan patron yang monoton, kering, dan berakhir dengan kematian. Setelah X berumur Y, dia memperanakan Z.
X masih hidup, Y tahun lagi, kemudian dia mati. Itulah patronnya. Setelah Adam berumur sekian tahun, dia melahirkan Kain. Dan anak-anak laki-laki dan perempuan. Kemudian dia berumur sekian tahun, mati. Set juga demikian. Setelah berumur sekian tahun, dia melahirkan anak, kemudian melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Sesudah dia berumur 12 tahun, kemudian dia mati. Begitulah monoton, kering, dan berakhir dengan kematian. Namun, di antara silsilah yang kering dan monoton itu, pada waktu pembaca tiba kepada Kejadian pasal 5, ada kisah kehidupan luar biasa menarik dalam kitab Kejadian, yaitu tentang kehidupan seorang tokoh yang relatif singkat jika dibanding dengan orang-orang yang hidup sezamannya, yaitu Henokh. Narasi Kejadian 5 ayat 21-24 yang hanya terdiri dari 59 kata dalam bahasa Indonesia. Dikatakan sebagai berikut. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ini mirip seperti kisahnya Yabes ya, dalam silsilah yang monoton dan kering. Dalam pengalaman Yabes, Yabes itu berdoa dan doanya memohon supaya dijauhkan daripada kesakitan dan supaya memperluas wilayahnya dan supaya dia sukses. Demikian juga dalam Kejadian 4, silsilah monoton kering dan sama formatnya. Tapi kemudian waktu tiba di Kejadian 5:21, ketemu dengan Henokh 65 tahun, memperanakan Metusalah, hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dia mencapai 365 tahun, dia tidak ada lagi, tapi bukan karena mati, tapi dia tidak ada lagi karena telah diangkat oleh Allah. Jadi patron silsilah yang kering, monoton, dan berakhir dengan kematian, tiba-tiba berubah dengan bagaikan satu oase yang menyegarkan. Setelah Henokh berumur 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Setelah X berumur Y, ia setelah X memperanakan Z. Maaf. Setelah X berumur Z, ia memperanakan Y. Kemudian X hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan anak laki-laki dan perempuan. Jadi X mencapai 365 tahun. X hidup bergaul dengan Allah. Lalu tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Inilah satu format yang menyegarkan, bagaikan oase yang menyegarkan melewati padang kering kerontang, pola hidup yang monoton dan diakhiri dengan kematian. Dengan demikian, sebenarnya teks mengenai Henokh ini merupakan satu narasi yang sangat menarik. Ya, 3 pola hidup Henokh dalam Kejadian 5 ayat 21-24 ialah walk with God atau with the Lord, talk with the Lord, dan work with the Lord. Walk, talk, work. Inilah sebenarnya pola hidup berjalan dengan Allah atau hidup bergaul dengan Allah yang ada dalam konteks kehidupan Henokh. Dan kalau sekiranya konsep ini diuji cobakan kepada orang-orang lain dalam Alkitab yang disebut bergaul dengan Tuhan, misalnya seperti Nuh. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan atau dengan Allah. Ataupun juga dengan orang lain yang walaupun tidak disebutkan secara eksplisit hidup bergaul dengan Tuhan, misalnya seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan lain sebagainya. Konsep ini, walk, talk, work with the Lord ini selalu ada. Dan ini merupakan satu, katakanlah, kerangka dasar pemikiran atau tesis dari Kejadian 5 ayat 24 ayat 21-24 yang akan kita lihat
dalam manfaat kajian hidup bergaul dengan Allah seperti Henok ini, ada dua kategori, secara teoritis dan secara praktis. Manfaat kajian hidup bergaul dengan Allah seperti Henok secara teoritis berguna untuk apa? Berguna untuk menyatakan bagaimana sebenarnya ciri-ciri atau katakanlah dimensi dan aspek dari hidup bergaul dengan Allah ini. Menemukan kekuatan dari model hidup bergaul dengan Allah dalam kehidupan konkret. Jadi bukan hanya sekadar teori ya, tetapi nyata, membumi yang melewati waktu. Dan apa sumbangan kajian hidup bergaul dengan Allah kepada pendidikan teologi biblika tentang kehidupan Henok. Secara praktisnya, peningkatan mutu kerohanian para hamba Tuhan di berbagai tingkat dan jenis pelayanan, ya, termasuk juga anggota jemaat. Yang kedua, memberikan dorongan rohani bagi peneliti, maksudnya peneliti dalam hal ini adalah saya sendiri sebagai peneliti kehidupan hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henok, memberikan dorongan rohani bagi saya atau peneliti agar dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi ini menghindari banyak ahli yang katakanlah mungkin tamat dari satu program pendidikan teologi, mungkin S3, atau mungkin juga postdoctoral studies. Secara keilmuan, mungkin mereka itu dianggap pakarnya ya, otoritatif, dialah yang memegang otoritas tentang pokok tertentu. Tetapi masalahnya kehidupannya tidak seperti itu. Bahkan bukan lagi rahasia, banyak orang yang bergelar profesor teologi malah tidak percaya ada Tuhan. Tetapi kajian hidup bergaul dengan Allah seperti Henok ini diharapkan bukan hanya secara teoritis biblical studies, tetapi juga memang diharapkan menjadi bagian kehidupan dari si peneliti, ya dalam hal ini termasuk kita semua yang ikut dalam ruangan pembahasan ini. Dan yang ketiga, lebih siap menyambut parusia bersama seluruh anggota keluarga. Jadi bagi peneliti atau bagi kita yang sudah berkeluarga, tentunya apa yang kita dapatkan dalam ruang pembahasan malam ini bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga buat anggota keluarga kita, mungkin orang tua kita, atau kakak adik kita, atau kalau kita sudah berkeluarga ya, suami atau istri kita dan anak-anak kita. Sebagai landasan teori untuk membahas pola hidup bergaul dengan Allah seperti Henok ini, anggapan dasarnya lah Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah dalam menuntun manusia untuk mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi anggapan dasar si peneliti dalam hal ini saya tidak menggunakan apa yang disebut dengan metodik historical critical method, higher criticism dan lower criticism. Karena apa? Karena metode-metode seperti itu adalah metode yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Dengan menggunakan banyak criticism seperti reductional criticism, textual criticism dan sebagainya itu, seringkali malah mengobok-obok format yang sudah ada di tangan pembaca. Jadi anggapan dasarnya Alkitab adalah firman Allah yang tidak pernah salah dalam format terakhir ya, sebagaimana kita lihat. Walaupun tetap kita mengacu kepada teks aslinya di dalam bahasa aslinya, tentunya Ibrani dan Yunani untuk kehidupan Henok. Kemudian anggapan dasar yang kedua, bahwa Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman-Nya. Jadi dengan demikian, apa yang dinyatakan Tuhan dalam firman-Nya tentang sesuatu termasuk kehidupan bergaul dengan Tuhan adalah sesuatu yang valid dan bisa diuji coba, divalidasi dalam kehidupan orang lain. Tentunya selain Henok, misalnya Nuh atau Abraham atau Musa atau tokoh-tokoh lain, termasuk juga bagi kita yang masih hidup sekarang ini atau hidup pada hari zaman ini menjelang parusia. Landasan teori yang kedua selain anggapan dasar tadi adalah eksegesis atau tafsiran berdasarkan
sola scriptura atau Bible only. Dan yang kedua, total scriptura atau whole scriptures. Artinya semua ayat yang secara eksplisit menyebutkan Henokh atau mungkin secara konsep menyebutkan konsep itu juga menjadi bagian dari penelitian. Dan eksegesinya bukan historical critical ya, tetapi historical grammatical atau biblical interpretation. The Bible interpret itself dan juga tentunya menggunakan literatur terkait, tetapi ini hanya membantu. Yang sesungguhnya alat utamanya itu adalah Alkitab itu sendiri. Maaf. Dengan tools atau alat-alat yang digunakan. Adapun tools yang digunakan untuk menggali konsep pola hidup bergaul dengan Tuhan itu, buku-buku cetak dan buku-buku digital, software, Alkitab dalam berbagai terjemahan dan versi, ensiklopedia, leksikon atau kamus, kemudian juga buku-buku hermeneutika dan tafsiran Alkitab, kemudian ada juga jurnal dan bahan-bahan dari internet. Sekarang kita tiba kepada, aduh, mohon maaf ini. Sekarang kita tiba kepada teks yang kita sudah bacakan tadi di dalam bahasa Indonesia. Di layar bisa kita lihat bagaimana teks aslinya dalam bahasa Ibrani. Yang sebenarnya sesudah kita kaji ya, menggunakan teks bahasa Ibrani, bahasa Inggris, kamus segala macam, sebenarnya apa yang diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan baru itu bisa kita katakan sudah memadai. Ya. Jadi konsepnya Henokh hidup 65 tahun. Dan dia menjadi ayah dari Metusalah. Itu ayat 21. Kemudian ayat 22. Henokh itu dia berjalan dengan Tuhan. Waitalek Hanok Elohim. Ya. Jadi kata berjalan itu sebenarnya berasal dari kata halak. Ya. Ini kalau halak, kalau dalam bahasa Batak itu orang ya. Jadi memang orang itu jalan. Waitalek Hanok et ha Elohim. Ahre holido et Metusaleh. Jadi Henokh bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Kemudian dia memperanakan Metusalah, memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Itu ayat 22. Ayat 23. Dan dia, maksudnya Henokh, ya, mencapai umur 365 tahun. Dan ayat terakhir, diulang lagi ayat 22 tadi itu. Tetapi dari awalnya dikatakan, Henokh hidup bergaul dengan Allah, ayat 22 sama. Tetapi gantinya mati, ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya diambil, ya. Elohim mengambil dia, sehingga dia tidak lagi. Tapi dalam terjemahan itu kan diangkat. Selain kejadian 21, selain kejadian 5 21 sampai 24, ternyata ada juga teks dalam Perjanjian Baru yang menerangkan kehidupan Henokh yang merupakan interpretasi atau aplikasi dari kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Dan ini dituliskan oleh penulis kitab Ibrani. Ya, sebagian menganggap ini ditulis oleh Paulus, sebagian tidak menganggap ini ditulis oleh Paulus, terserah. Dan surat kepada Ibrani dianggap sebenarnya adalah khotbah yang panjang, tapi kemudian dibukukan. Dan penulis kitab Ibrani berkata sebagai berikut. Karena iman, Henokh terangkat. Dan tidak lagi mengalami kematian. Dia tidak mengalami thanatos ya. Dan dia tidak ditemukan lagi. Karena Allah telah mengangkatnya. Kalau dalam bahasa Yunaninya, iya, taken up, taken away.
Nah, hal penting di dalam teks Ibrani ini yang berkaitan dengan Henok ialah sebelum dia terangkat, sebelum ia tidak ada lagi, sebelum dia diangkat oleh Tuhan atau diambil oleh Tuhan, ia memperoleh kesaksian, ia berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, dia disenangi. Eurestekenai, ya, toteo. Kemudian satu atau dua ayat lagi yang berkaitan dengan Henok terdapat di dalam Yudas 1 ayat 14-15. Dikatakan tentang dia, juga tentang Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Jadi inti dari 14 ini adalah Henok ini bernubuat. Kalau bahasa modern sekarang itu, dia berkhotbah atau menginjil. Kalau tadi dalam kitab Ibrani, dia diperkenan oleh itu, artinya dia menyenangkan Tuhan. Dalam arti imannya itu menyenangkan Tuhan sama seperti Abraham. Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Henok itu seorang yang benar, menyenangkan Tuhan. Dia diperkenan. Ya, kalau di sini dia bernubuat, artinya ada aksinya, ada pekerjaannya. Dan bagaimana dia bernubuat, tentunya sebagaimana Nuh yang hidup bergaul dengan Allah bernubuat juga tentang datangnya air bah. Maka tentunya Nuh bukan hanya berkhotbah, dia bergaul dengan orang-orang dan melakukan kebajikan, barulah dia berkhotbah. Demikian juga Henok ini. Dalam nubuatnya atau khotbahnya, dia tidak serta-merta berkhotbah. Tentunya dia bergaul dulu dengan orang, dia menunjukkan kebajikan, baru dia bernubuat. Dan apa nubuatannya? Nubuatannya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi Henok itu bernubuat tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Sama seperti orang Advent sekarang ya, mempersiapkan umat, mempersiapkan orang banyak menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dikatakan di sini, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang. Jadi judgment, krisin, dari kata krisis ya, itu sudah dikhotbahkan oleh Henok, generasi ke-7. Menghakimi semua orang, menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang fasik? Yaitu orang-orang yang melakukan kefasikan. Kefasikan apa yang mereka lakukan? Yaitu kefasikan melalui kata-kata nista, dan juga ya, bukan hanya menista orang, tetapi juga menista Tuhan. Inilah yang ada ayat di dalam Alkitab, Kejadian 5 ayat 21-24, Ibrani 11 ayat 5, kemudian Yudas 1 atau Yudas ayat 14-15. Oke. Jadi hidup bergaul dengan Allah ini diterjemahkan ya, bisa berjalan dengan Allah. Secara sederhana ungkapan bergaul dengan Allah ini dapat diartikan bahwa Henok akrab ya, karib, dekat, erat, intim dengan Allah, yang merupakan ungkapan biasa di negeri-negeri timur. Ini ya istilah ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan walk with God. KJV, NKJV, NASB. Sedangkan NIV menerjemahkannya walk faithfully with God. Oke, faithfully tentu dari kata faith ya. Full of faith, beriman. Makanya kalau dikaitkan dengan Ibrani 11 ayat 5 ini pas. Karena iman Henok ya. Dia berjalan dengan iman. Walk faithfully, berjalan dengan setia, tetapi yang setia itu tentunya orang-orang yang beriman. Walk faithfully with God. Dalam terjemahan New Living Translation, live in a close fellowship with God. Hidup akrab, karib, bersahabat, dekat dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini dan firman Allah yang hidup, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Berjalan dengan Allah lebih dari sekadar berdiri atau berjalan di hadapan Tuhan ataupun berjalan mengikuti Dia. Herbert Reil memberikan komentar sebagai berikut. The phrase here in
verse 24, use of Enoch has passed into common use to express intimacy of communion with God. It denotes more than either standing in his presence or walking before him or following after him. It combines the ideas of fellowship and progress. It is the picture of one who has God with him in all various scenes of life. Jadi berjalan di sini bukan hanya berjalan dalam arti hanya sebentar, tetapi sebenarnya ini sudah merupakan bagian dari kehidupan ya. Bagaikan orang yang bernapas tanpa sadar itu sudah menghirup dan mengeluarkan napas. Begitulah Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Mereka sudah menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Sebutan bahwa Henokh berjalan dengan Allah berarti dia bukan hanya berjalan 1 atau 2 langkah saja, tetapi menempuh perjalanan yang berlangsung terus. MacDonald dan Farstad menegaskan bahwa berjalan dengan Allah di sini bukan hanya sekadar berjalan biasa atau berjalan hanya beberapa saat. Perjalanan itu adalah perjalanan progresif yang berlangsung seumur hidup. Victor Hamilton berpendapat bahwa ungkapan berjalan dengan memberikan tekanan pada persekutuan dan persahabatan seorang dan sahabatnya. Berjalan dengan Allah. Waitalik Hanok et ha Elohim. Enoch walked with God. Enoch walked faithfully with God. Enoch lived in close fellowship with God. Henokh hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam bahasa Batak Toba, mardonga debatama si Henokh. Saudara-saudara, karena saya dibesarkan, dilahirkan dan dibesarkan di keluarga Batak Toba, kata mardongaton ya, menulisnya mardonganhon, tapi bacanya itu mardongaton. Sebenarnya mardongaton ini dalam bahasa Batak yang sangat halus. Sebenarnya ini mardongaton ini adalah ungkapan halus untuk bersetubuh. Ngamardonga beibana dohot orwanna. Dia sudah mardongan, sudah bersekutu dengan istrinya atau dengan pasangannya. Jadi kalau kita mau sebutkan dengan terjemahan dinamis kontekstual bagi si peneliti, saya maksudnya di sini, kalau Henokh hidup bergaul akrab dengan Tuhan, itu bisa kita sebutkan dalam arti figuratif ya, sama seperti suami istri. Akrab, karib, intim dengan Allah. Berjalan dengan iman. Setelah Henokh berumur 65 tahun, dia melahirkan Metusalah. Nah, kenapa ini pentingnya? Saya baca dalam tulisan Ellen White. Ellen White memberikan komentar, pada waktu katanya dia melahirkan, atau istrinya melahirkan Metusalah, maka dia mempunyai hubungan dengan anaknya ini, langsung dikaitkan, begitu hubungan dia pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dia sebagai ayah memelihara, menjaga, melakukan apapun untuk anaknya, supaya anaknya sehat, dan mendapat yang terbaik. Dan itulah yang dia imani. Kalau saya sendiri sebagai manusia, berupaya dan akan selalu berupaya melakukan yang terbaik buat anak saya, apalagi Bapa yang di surga. Itulah mengapa dicatat di sini, setelah dia berumur 65 tahun, dia melahirkan Metusalah, kemudian bergaul dengan Allah. Ya, jadi ada kaitan hubungan Henokh lebih akrab sesudah melahirkan anaknya daripada sebelumnya, walaupun tidak dikatakan dia hidup berdosa atau hidup melakukan kejahatan ya, tetapi dalam progresif teks ini, sesudah dia menjadi ayah, sesudah menjadi bapak, maka hubungannya dengan Bapa di surga lebih akrab. Ayah mengasihi anaknya, anak percaya penuh pada ayahnya. Ini membangun hubungannya dengan Tuhan. Henokh menyadari kasih Allah kepadanya, dan Henokh percaya penuh kepada Allah. Jadi hidup bergaul dengan Allah, dari ketiga perikop, baik dalam kitab Kejadian pasal 5, 21-24, Ibrani 11 ayat 5, dan juga Yudas 14 dan 15, maka dikonstruksilah pola hidup bergaul dengan Allah menjadi 3 dimensi
dan juga mempunyai 6 indikator. Dimensi yang disebutkan itu ialah 3 dimensi itu. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah berarti berkomunikasi dengan Allah. Dimensi berkomunikasi dengan Allah terdiri dari 2 indikator, mendengar suara Tuhan atau mendengar suara Allah, dan berbicara dengan Tuhan atau dengan Allah. Kemudian yang kedua, dari Ibrani 11 tadi itu, bahwa sebelum dia diangkat ke surga, dia ternyata menyenangkan Tuhan, dia diperkenan, pleasing to the Lord. Kenapa dia berkenan? Kenapa dia diperkenan? Tentunya karena dia hidup dengan iman. Dan imannya itu membuat dia dibenarkan. Sama seperti Abraham. Berarti dia menghidupkan tabiat surgawi. Jadi dimensi kedua dari hidup bergaul dengan Allah ialah menghidupkan tabiat surgawi. Atau kalau istilah kita sekarang, menghidupkan tabiat Kristiani. Dan ini mempunyai 2 indikator. Hidup dalam kesalehan dan hidup dalam kesetiaan, artinya menurut firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, dimensi ketiga, hidup bergaul dengan Allah berarti bekerja sama dengan Allah. Dia bernubuat. Tapi sebelum dia bernubuat tentunya dia bergaul dulu. Dia melakukan kebajikan, baru dia mengabar Injil atau menyampaikan kabar keselamatan atau nubuat itu. Inilah konstruksi hidup bergaul dengan Allah dengan 3 dimensi dan 6 indikator dari atau berdasarkan Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, Ibrani 11 ayat 5 dan Yudas 1 ayat 14 dan 15. Kalau mau dibentuk dengan satu persamaan bunyi, ya, waktu kita belajar yang disebut dengan sermonic design, ya, maka ketiga informasi mengenai Henok dalam kitab Perjalanan dan Perjanjian Baru ini didesain sedemikian rupa dengan persamaan bunyi yang bagus. Yang pertama, talking with God. Mendengar suara Tuhan, suara atau firman Allah. Ya, waktu itu belum ada kitab suci buat Henok, maka dia melalui alam, melalui malaikat, dan melalui Roh Kudus. Dan buat kita sekarang ini, tentu melalui kitab suci karena sudah ada. Talking with God. Jadi, bukan talk dalam arti past ya, present continuous selama hidupnya. Mendengar suara Tuhan melalui alam, melalui malaikat, melalui Roh Kudus. Kemudian bukan hanya mendengar suara Tuhan, tapi dia juga berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah. Mencurahkan isi hati yang terdalam kepada Allah melalui 2 pribadi. Tentunya buat kita sekarang melalui keluarga dan jemaat. Melalui 2 dalam hati atau perenungan. Karena apa? Karena bagi Henok, 2 adalah hidup dan hidup adalah doa. Talking with God. Yang kedua, walking with God. Hasil dari komunikasi mendengarkan suara Tuhan dan berbicara kepada Tuhan, maka dia juga walking. Dalam arti apa? Sebenarnya itu bukan dalam arti beda-beda tahap atau pisah-pisah tahap, tapi katakanlah itu simultaneous sekaligus, tetapi dengan adanya komunikasi, talking, itu berarti juga walking. Dan kalau seorang itu berjalan bersama-sama, berarti ada kesamaan, ada kecocokan. Karena dia walking with God, maka tentu tabiatnya, karakternya juga lama-kelamaan telah diubahkan. Hidup dengan karakter ilahi. Dia percaya, tidak curiga. Hidup percaya bukan curiga. Hidup benar, walau tidak tenar. Hidup saleh tanpa salah. Hidup sabar, bukan kasar atau barbar. Hidup setia, tak perlu dijaga-jaga. Hidup sempurna di hadapan Bapa. Jadi, ini saya kasih ringkasan-ringkasan ini sebenarnya ini didapatkan dari berbagai literatur, ya, ratusan literatur yang sudah dibaca dan dikaji, dan ini merupakan intisari dari sedemikian banyak literatur. Kalau dalam penelitian aslinya itu hanya bibliografinya itu ada 10 halaman, ya. Jadi selain talking with God dan walking with God, itu akan disusul dengan working with God.
itulah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ellen White berkata bahwa Henokh tidak tinggal di kota seperti Kain dan keturunannya. Dia diceritakan oleh Ellen White dalam buku Sejarah Para Nabi jilid 1. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dia tinggal di luar kota, tetapi selalu datang ke kota untuk menginjil. Itu tadi bernubuat tadi itu. Kenapa dia datang ke kota? Karena keturunan Kain yang sudah melupakan Tuhan itu kebanyakan tinggal di kota. Sedangkan anak-anak Allah keturunan Set itu banyak di luar kota karena mereka mau menjauhkan pengaruh kejahatan moral yang ada di kota, tetapi mereka datang ke kota untuk bernubuat atau berkhotbah atau membagikan kebenaran Injil. Jadi working with God tidak tinggal di kota seperti keturunan Kain, ya, yang pernah pertama-tama membunuh saudaranya itu Habel, tetapi dia juga akhirnya mendirikan satu kota, nama kota itu adalah Henokh. Tetapi Henokh tidak tinggal di kota Henokh, tapi dia tinggal di luar kota untuk datang ke kota di mana keturunan Kain hidup untuk berbuat kebajikan dan juga tentunya menyampaikan kabar Injil keselamatan. Working with God tentunya dia tidak mencari-cari jabatan atau kedudukan, dan dia tidak bergerilya supaya terpilih menjadi pejabat di kota, karena bagi dia hidup itu adalah pelayanan, maka dia mengutamakan pelayanan ketimbang posisi. Inilah aplikasi membangun dimensi dan juga indikator dari hidup bergaul dengan Tuhan, walking with God, dan working with God. Dan workingnya ini adalah work of service, berbuat kebajikan kepada orang banyak. Dia tidak membeda-bedakan orang, tindakan kasih yang tanpa pamrih. Itu yang dia lakukan. Selain work of service atau kebajikan, dia juga melakukan work of witnessing, marturia, ya, memberitakan Injil keselamatan dan menuntun orang kepada Tuhan supaya mereka juga diselamatkan. Jadi walaupun teks Alkitab baik dalam kitab Kejadian atau kitab Ibrani atau kitab Yudas tidak menyebutkan secara eksplisit banyak orang yang bertobat dari pekerjaan kebajikan Henokh dan juga nubuatnya atau khotbahnya, tetapi dia telah menghidupkan pola hidup bergaul dengan Tuhan itu, yaitu talking with God, walking with God, dan working with God. Setelah mengkaji sekian banyak teks, itu tadi termasuk teks dan literatur, maka dibangunlah yang disebut dengan tesis. Inilah sebenarnya inti dari disertasi tentang hidup bergaul dengan Tuhan, ya, dengan 3 dimensi dan 6 indikator. Dimensi pertama, berkomunikasi dengan Allah. Indikator pertama, mendengar suara Tuhan. Indikator kedua, berbicara dengan Tuhan. Dimensi kedua, menghidupkan tabiat Kristiani atau menghidupkan tabiat surgawi. Indikator ketiga, hidup dalam kesalehan, suci. Dan indikator keempat, hidup dalam kesetiaan atau penurutan. Dan dimensi yang ketiga, menaati perintah Tuhan. Apa perintahnya? Berbuat kebajikan dan mengabarkan Injil. Dari ketiga dimensi dan 6 indikator inilah panah dari X, ya, ke Y. Inilah yang membentuk, disebut dengan model hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau diujikan model ini, sebagaimana saya sebutkan tadi pada awalnya, kepada Henokh, ini kena. Kepada Abraham, ini kena. Kepada Musa, ini kena. Pokoknya kepada setiap tokoh yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, ini merupakan satu tesis
hasil dari kajian biblika dan literatur, ya, yang pada bulan Oktober tahun 2016 yang lalu telah dipertahankan di hadapan sidang penguji. Sidang penguji terdiri dari 7 orang, 1 dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak, kemudian di hadapan dari Kementerian Agama, Ibu Dr. Audita Huta Barat, dan juga di hadapan 5 lagi penguji dari Baptist Theological Seminary dan penguji lainnya yang menjadi penguji tamu. Dimensi ini dan indikator hidup bergaul dengan Allah ini, inilah sebenarnya yang menjadi inti dari pembahasan malam ini, bahwa hamba Tuhan, baik pendeta, pengerja, para penuntut jemaat, diaken-diakenes, anggota-anggota yang menjadi hamba Tuhan, inilah sebenarnya yang harus ada dalam kehidupan dan pengalaman masing-masing. Jadi sebagaimana Henokh bergaul dengan Allah, dengan 3 dimensi berkomunikasi dengan Allah, menghidupkan tabiat Kristiani, dan menaati perintah Allah, yang terdiri dari 6 indikator: mendengar suara Tuhan, tentunya buat kita sekarang ini melalui Alkitab tentunya, mayoritasnya, berbicara dengan Tuhan, tentunya melalui 2 pribadi, 2 keluarga, 2 jemaat, 2 bersama, menghidupkan tabiat Kristiani, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kesetiaan, dan menaati perintah Tuhan, berbuat kebajikan, dan mengabarkan Injil. Jadi dimensi ketiga ini sebenarnya adalah hasil dari 2 dimensi utama di atas, berkomunikasi dengan Allah dan menghidupkan tabiat Kristiani. Kalau dalam istilah program gereja kita 5 tahun terakhir ialah reach up to God, itu berkomunikasi dengan Allah. Kemudian reach in with God, itu menghidupkan tabiat Kristiani. Dan reach out with God, itu menaati perintah Tuhan untuk berbuat kebajikan dan mengabarkan Injil. Baik, kesimpulan, orang yang hidup bergaul dengan Allah itu akan menggumuli firman Tuhan dan berdoa setiap hari, mendengar suara Tuhan, berbicara kepada dan dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup bergaul dengan Allah mengintrospeksi dirinya, memeriksa dirinya atau menguji dirinya setiap hari, apakah telah menghidupkan kekudusan oleh kuasa Roh Kudus, menghidupkan tabiat yang saleh, taat kepada kehendak atau perintah Tuhan. Jadi seperti Raja Daud yang berkata, search me, O Lord, ya, periksalah hidupku ini Tuhan, apakah aku ini hidup benar atau tidak. Dan yang ketiga, orang yang hidup bergaul dengan Allah menghayati dan mengamalkan pola hidup surgawi yang peduli dengan orang-orang lain di sekitarnya, berbuat kebajikan kepada sesama, dan memberitakan kasih Tuhan yang menyelamatkan setiap orang. Di daftar pustaka, ya sebagian lah, ada 10 halaman daftar pustaka, tetapi saya pilih di sini kebanyakan tools bahasa-bahasa Alkitab, leksikon, dictionary yang digunakan ya. Dan ini umumnya sudah menjadi standar dalam penelitian teologis. Oke, saya kira sampai di sini dulu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta atas presentasinya. Jadi kita ingatkan yang 3 hal tadi, walking, working, and talking with God. Pada saat ini kita akan berikan ruang untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan dan juga anggota-anggota lainnya, saya akan berikan kesempatan ini. Boleh lewat chat, bisa juga secara langsung. Ada pertanyaan? Bagaimana yang lain? Apakah ada pertanyaan? Oke, dari Bapak Pendeta Anio. Silakan Pak Pendeta. Ya, tenggorokan saya agak terganggu. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Manulang untuk materi pembahasan yang sangat luar biasa sehubungan dengan kehidupan Henokh yang berjalan, bergaul bersama dengan Allah, dan dimensi kehidupan dari Henokh berjalan, bergaul bersama dengan Allah
kira-kira dimensi kehidupan Henokh ini yang berjalan bergaul dengan Allah ini, kira-kira ada hubungannya dengan sesuatu yang sekarang ini lagi tren dibicarakan, yang juga mengutip keteladanan Henokh, dia tinggal di luar kota, yang sekarang lagi trennya country living. Dimensi kehidupan Henokh yang dibahas tadi itu kira-kira ada hubungannya nggak dengan dia tinggal di luar kota tapi menginjil ke kota? Itu kira-kira. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Anio. Ya, saya yakin bahwa country living ini berasal dari Tuhan ya. Walaupun sebenarnya country living bukanlah sesuatu yang baru sekarang ini. Karena country living sudah lama ditulis oleh hamba Tuhan ya. Hanya belakangan ini mungkin perhatian kita lebih fokus ke sana ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Jadi memang benar ya, dalam penjelasan hamba Tuhan Ellen White, dalam buku Sejarah Para Nabi Jilid 1, itu jelas dikatakan bahwa Henokh itu tidak tinggal di kota, tetapi dia tidak menjauhkan diri dari orang banyak. Itulah sebabnya dia dengan kerja tangan ya, cocok-cocok tanam, tetapi dia juga mengatur waktunya untuk datang ke kota untuk berbuat kebajikan dan menginjil. Jadi kalau sekarang ini, umat Advent yang sekarang lagi hangat membicarakan country living, saya kira nggak ada masalah. Hanya ini, saya mau kasih tanggapan. Jangan country living, tapi akhirnya terpisah dari masyarakat banyak. Akhirnya nanti menjadi petapa ya, menjadi hermit. Dan ini sudah terbukti dalam sejarah gereja, bagaimana orang-orang mengejar hidup kudus, tetapi terpisah dari masyarakat banyak. Karena hidup kudus itu tidak akan bisa kita alami kalau kita terpisah dari orang-orang banyak. Jadi stand alone memang itu perlu dalam arti hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Tetapi sesudah stand alone bersama dengan Tuhan, kita juga harus together with other people ya. Bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan tetangga, bersama-sama dengan rekan kerja dan sebagainya itu. Tapi kalau sampai ada orang yang country living dan dia tidak datang ke tempat orang ramai untuk membagi-bagikan firman Tuhan, taruhlah dulu kan sekarang COVID ya, tapi artinya ini di luar konteks COVID. Kalau dia jadi cenderungnya itu menyendiri dengan pemikiran supaya hidup kudus, saleh, tak bercacat di hadapan Tuhan, itu tidak ada konsep seperti itu dalam Alkitab. Karena jangankan di dunia ini, di surga pun ya, yang paling dekat dengan tata Tuhan yaitu Lucifer, dia pun jatuh ke dalam dosa. Karena dosa itu sesungguhnya misteri juga ya. Jadi bukan berarti kalau orang hidup di luar perkotaan pasti lebih saleh daripada orang yang tinggal dalam kota, belum tentu juga. Tapi kalau rumah tangga yang anak-anaknya masih kecil-kecil dalam pertumbuhan, ada bagusnya tinggal di luar kota untuk pembentukan karakter supaya jauh dari udara yang kotor ya, pengaruh kota yang jahat, khususnya misalnya seperti di Amerika yang katakanlah seperti New York ya. Saya sendiri belum pernah ke sana, tapi banyak kota-kota di Amerika yang walaupun kota masih bagus, tapi banyak juga yang sangat jahat. Jadi sebenarnya poinnya Nyonya White itu country living dalam arti apa? Demi kesehatan, perkembangan tabiat, mendidik anak-anak. Itu sebenarnya. Tetapi jangan lupa untuk tetap kembali ke tempat di mana orang banyak berkumpul mengabarkan Injil. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Pendeta Anio atas pertanyaannya dan juga Pendeta Jeff Manulang atas jawabannya. Mungkin saya akan kasih waktu 2-3 menit bagi Pak Pendeta Manulang untuk minum dulu atau istirahat sebentar, boleh? Oke, terima kasih. Ya, tadi udah batuk-batuk. Oke semuanya. Selagi kita menunggu, ada pertanyaan dari saudara pendeta muda ini kayaknya, Maximilian Parhusit. Oke, dia mengutip dari tulisan Ellen White. Oke, kita bisa baca kutipannya di sini ya. Tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat yang tenang di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk-pikuk lalu lintas di jalan-jalan raya, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Saya izin bertanya terhadap penjelasan Pak Pendeta dan dari kutipan Nyonya White ini. Bagaimana umat Tuhan secara khusus di kota Jakarta dan lain-lain mengimplementasikan
mengimplementasikan kutipan tersebut. Sedangkan sekarang manusia berlomba-lomba ke kota. Oke, itu pertama dari Pendeta Muda Parhusif, selanjutnya dari Pendeta Leri Pakpahan. Oke. Kata berjalan muncul dalam stand hit pile, habitual walk, metaphor to walk, behave. Apa signifikansinya? Apakah karena setelah manusia itu berdosa, maka kita sedang dalam perjalanan kembali namun berjalan dengan Allah? Apakah ini sedang mengindikasikan bahwa kita haruslah menjadi umat yang berjalan nomad dengan Allah? Ini agak panjang. Kita nanti fokus dulu, kita ke pertanyaannya Pak Pendeta Muda Parhusif dulu ya, Pak Pendeta Pakpahan ya. Oke. Halo Pak, gimana? Sudah minum tadi? Terima kasih Pendeta. Sudah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Pendeta Muda Maximilian Parhusif. Silakan. Ya. Oke, mungkin Pak Pendeta bisa baca kutipannya. Beliau memberikan kutipan dari Adventist Home halaman 137. Pertanyaannya adalah, saya izin bertanya terhadap penjelasan Pak Pendeta dan dari kutipan Nyonya White ini. Bagaimana umat Tuhan secara khusus di kota Jakarta dan lain-lain mengimplementasikannya, sedangkan sekarang manusia berlomba-lomba ke kota. Jadi bagaimana kutipan ini harus diimplementasikan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Jakarta? Silakan Pak Pendeta. Oke, saya baca dulu ya. Iya. Tidak ada satu di antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikiran, atau rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pohon-pohon. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan, kebisingan kota, jauh dari hiruk pikuk, lalu lintas jalan raya, maka pikiran mereka menjadi lebih sehat, ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Ya, ini benar. Jadi, pada waktu hamba Tuhan Ellen White menuliskan ini, kan dia meninggal tahun 1915. Jadi saya nggak tahu tahun berapa nih, karena Adventism itu adalah compilation ya. Pada zaman Nyonya White, boleh dikatakan waktu itu industri lagi booming. Jadi standar kayak ISO sekarang ini kan belum ada waktu itu. Boleh kita bayangkan kehidupan kota waktu itu dengan sekarang. Tidak salah kalau kita katakan kehidupan kota waktu itu jauh lebih jelek daripada sekarang. Walaupun bukan berarti sekarang sudah bagus. Contoh, seperti kami kebetulan diberkati oleh Tuhan tinggal di rumah mision di Jakarta. Walaupun Jakarta ini panas dan relatif lebih jelek daripada katakanlah Bandung, tapi kondisi di mana kami tinggal ini sangat asri. Kalau kita lihat dari atas, misalnya kalau naik helikopter atau pesawat, rumah-rumah itu hampir nggak kelihatan karena kelihatannya pohon-pohon, ya, dan juga taman-taman dan kolam. Kenapa bisa begitu? Ya, walaupun ini merupakan pusat Jakarta, tapi sudah ditata sedemikian rupa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada di sini bukan karena kita mampu ya punya rumah di sini, karena kebetulan masih aktif belum pensiun. Dan rumah ini kebetulan berada di lingkungan yang asri. Jadi sebenarnya keberadaan kita itu janganlah karena motivasi untuk mencari duit atau harta yang lebih banyak. Tetapi kalau karena tugas pelayanan kita berada di kota, ya itu harus kita terima. Walaupun sekiranya diberikan option, pilihan, mana saudara mau pilih? Di Jakarta atau di Jakarta Kota atau Kota Jakarta atau apalah, pusat Jakarta, atau katakanlah mungkin di Cianjur atau Puncak atau di mana gitu yang lebih asri, ya mungkin kita pilih di sana. Tetapi karena ini merupakan bagian dari pelayanan, ya kita berada di sini. Tapi bagi keluarga-keluarga yang memang bisa mengatur tinggal di luar kota, ya inilah yang harus kita kita pilih. Jangan kita pilih tinggal di kota, ya, mengorbankan itu tadi sampai kebenaran ini tidak bisa masuk ke dalam hati anak-anak. Jadi ada kaitannya di sini dengan karakter building. Ini yang harus kita perhatikan. Anak kami ada tinggal di Amerika, satu keluarga. Mereka tinggal di Denver, Colorado. Saya heran juga ya. Kenapa saya bilang? Saya kira Amerika itu semua kota. Padahal banyak di Amerika itu kosong ya. Hutan. Taman. Jadi anak-anak kami ini
Ya walaupun mereka tinggal di Denver, Colorado, tapi kalau saya lihat masih lebih kota Perompong daripada kampung mereka, walaupun itu disebutkan. Nah, tapi kalau pada zaman John White, di mana industri itu dibangun belum mengikuti prinsip-prinsip menjaga lingkungan, Greenpeace atau katakanlah ISO sekian itu, saya yakin kehidupan waktu zaman John White itu jauh lebih jelek daripada sekarang. Tetapi mari kita ambil prinsipnya, mana tempat yang terbaik untuk kesehatan kita, untuk membangun karakter keluarga kita, dan tidak mengorbankan tentunya mata pencarian, ya di sanalah kita bisa tinggal. Itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Ini ada pertanyaan lagi dari Pendeta Leroy Pakpahan. Saya akan baca, ada kolom chat mungkin. Nanti saya akan bacakan sekarang ya. Kata berjalan muncul dalam stem hit file. Habitual walk. Metafornya itu to walk, behave. Apa signifikansinya? Apakah karena setelah manusia itu berdosa, maka kita sedang dalam perjalanan kembali namun berjalan dengan Allah? Apakah ini sedang mengindikasikan bahwa kita haruslah menjadi umat yang berjalan, nomad dengan Allah, karena dunia ini bukan tempat menetap, karena ada suatu tempat yang lebih baik yang disediakan, going back to Eden. Hebrew 11 verse 16. Apa perbedaan antara berjalan dengan titik-titik-titik? Yang kedua, berjalan di hadapan perintah Tuhan kepada Abraham. Berjalanlah di hadapanku, Genesis 17 verse 1. Kesaksian Yakub mengenai Abraham dan Ishak yang berjalan di hadapan Allah. Genesis 14 verse 15. Psalm 116 verse 9. Hizkia dalam doanya ketika sakit parah menyebutkan bahwa dia telah hidup di hadapan Allah. 2 Kings 20 verse 3 bandingkan dengan Isaiah 38 verse 3. Oke, terima kasih. Jadi mungkin secara word by word, kata demi kata, ya berjalan di hadapan, berjalan dengan, ya dari segi kata tentunya beda, tapi dari segi makna, dari segi konsep, itu sebenarnya pada prinsipnya itu sama. Karena apa? Karena contohnya misalnya Hizkia ya, dia kalau mau disebutkan bergaul dengan Tuhan, dia berbicara Tuhan berbicara kepada dia berbicara kepada Tuhan melalui doa, oke? Dia mendengarkan suara Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, dia menaruh iman kepada Tuhan, dan dia melakukan keputusan-keputusan yang berdasarkan konsep-konsep kebenaran, setia, menurut. Jadi sebenarnya entah apapun sebutan, baik misalnya mengenai Abraham, mengenai Ishak, mengenai Yakub, atau mengenai Hizkia, atau mengenai siapa saja itu, termasuk juga dalam diri Yesus sebagai Mesias yang telah mengambil rupa manusia, konsep itu sebenarnya ada, ya. Talking, Tuhan berbicara kepada dia berbicara, Tuhan berbicara, dia mendengar, dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Kemudian walking, hidup saleh, hidup menurut, setia, suci, dan juga working, melakukan pekerjaan Tuhan. Yang menjadi tantangan, saya kira buat kita sekarang ialah, mungkin ada yang giat bekerja, working with the Lord. Tetapi bagian pertama dan kedua kurang. Atau bagian pertama dan keduanya itu kuat, tapi bagian ketiganya kurang. Tetapi dalam kehidupan Henokh ini seimbang. Ya, jadi terima kasih Pendeta Leroy Pakpahan bahwa walk with atau before or after itu ya, mungkin dari segi kata demi kata itu tentu berbeda, tetapi dari segi konsep secara keseluruhan, pada prinsipnya saya berpendapat itu sama. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Kita ada 2 pertanyaan lagi dari Bapak Martin Volan. Oke, jadi kalau misalnya saudara-saudara pengen tanya langsung boleh, tapi karena sudah itu saya akan baca langsung ya. Pertanyaan saya berkontekskan Yudas 1 ayat 15. Ayat sebelumnya dalam pemaparan pemateri, Henokh bernubuat tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ayat 14. Perbuatan fasik dan perbuatan nista apakah yang dimaksud dalam ayat ini? Oke, dalam pembahasan kita malam ini,
Kita tidak bahas ke sana, walaupun dalam disertasi saya itu juga saya bahas. Kenapa? Karena sebenarnya fokusnya adalah konsep hidup bergaul dengan Tuhan itu, dia itu bernubuat. Itu dia. Bernubuat ini dalam makna modernnya adalah berkhotbah atau mengabari Injil. Ya. Nah, dia tidak tinggal diam, artinya dia tinggal jauh dari kota. Dia berdoa, dia membaca firman Tuhan. Waktu itu Henok tentunya belum ada firman Tuhan, tapi dia dengar firman Tuhan melalui Roh Kudus dan malaikat. Dia hidup saleh, tapi dia tidak mengurung diri di sana. Dia hidup bergaul dengan orang-orang, dan dia datang ke tempat di mana banyak orang, dan di sana dia menyampaikan kebajikan, dan disitulah dia akhirnya menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau bernubuat. Dan tentunya nubuatan yang disampaikan di sini adalah dia menubuatkan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dia datang dengan orang-orang kudusnya, dan waktu kedatangan orang kudusnya itu, dia tentunya dikatakan pada ayat ini, orang-orang fasik itu dihukum, ya, oleh Tuhan. Apakah perbuatan fasik mereka itu? Tentu kata-kata yang menista, ya, kata-kata yang menista Tuhan dan juga orang-orang kudus milik Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan Petrus, itu kata-kata nista itulah ejekan-ejekan, ya, ejekan-ejekan ketidakpercayaan atau ejekan-ejekan karena tidak mau mengikuti jalan Tuhan. Dan biasa itu, jangankan zaman Henok, Kain aja yang datang ke mezbah Tuhan, tetapi memberikan sesuatu yang terbaik menurut dia, bukan menurut Tuhan, ya. Pada saat korbannya Habil saudaranya diterima oleh Tuhan, dan korbannya Kain tidak diterima oleh Tuhan, marahnya itu malah kepada dirinya. Sebenarnya kalau mau secara objektif, dia marah kepada Tuhan. Tapi dia tidak bisa marah kepada Tuhan, karena Tuhan itu jauh, transenden, jauh di sana. Maka yang bisa dia hantam ialah yang dekat kepada Tuhan, yaitu Habel, dia bunuh, ya. Demikian juga orang-orang fasik yang telah dinubuatkan oleh Henok ini, mereka itu menista Tuhan, dan tentunya karena Tuhan itu jauh di sana, ya tidak bisa secara langsung, ya mereka menista umat-umat Tuhan yang ada di lingkungan mereka. Sama seperti orang-orang yang demo misalnya. Katakanlah orang-orang demo menentang Amerika, ini sebagai contoh aja, ya. Tapi mereka tinggal di Indonesia. Bagaimana cara mereka mendemo Amerika yang padahal mereka tinggal di Indonesia? Maka yang mereka demo itu adalah kedutaan Amerika, atau katakanlah simbol-simbol atau merek-merek yang ada kaitannya dengan Amerika. Misalnya mereka mendemo McD atau KFC dan sebagainya, itu produk-produk Amerika. Mereka kalau perlu boikot. Nah, demikian juga mereka yang menista Tuhan ini, karena tidak bisa secara langsung, ya mereka juga menista umat-umat Tuhan yang ada di lingkungan mereka. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Glenn Sianipar. Saya pernah mendengar The Book of Enoch yang tidak masuk kanonisasi Alkitab, tapi katanya banyak dikutip oleh Yohanes Kekasih dalam menulis buku Wahyu. Apakah ini ada hubungannya dengan Henok? The Book of Enoch. Oke. Memang ada yang disebut dengan The Book of Enoch, itu termasuk pseudepigrapha, ya. Jadi kita tadi dari segi landasan teori, kita tidak menggunakan The Book of Enoch karena kita menerima kanon Alkitab dalam bentuk akhir yang ada sekarang di tangan kita. Walaupun kita dalam menafsirkan tentunya refer back to the original text. Jadi dalam kajian yang saya buat ini, saya tidak artinya tidak meneliti buku Henok, karena itu bukan bagian dari kanon Alkitab, ya. Walaupun ada sebagian critical thinker, ya, berkata Judas 14:15 ini ada kaitannya dengan buku Henok, ya, yang tidak masuk kanon Alkitab. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak Sianipar, saya tidak meneliti ke sana karena memang itu saya anggap bukan bagian dari kanon Alkitab dalam format yang terakhir sebagaimana yang ada di tangan kita sekarang. Oke,
Terima kasih Pak Pendeta Manullah atas pertanyaannya, atas jawabannya. Kita akan lanjut. Ada pertanyaan langsung ini dari Bapak Pendeta Henry Sitanggang. Dia mau Oke. bertanya langsung. Silakan Bang Henry, follow up dari pertanyaan Pendeta Lere Papahan tadi sebenarnya. Silakan Pastor. Selamat malam Pendeta, terima kasih Malam, banyak untuk presentasinya. Ya, ini berhubungan tadi pertanyaan yang disampaikan Pendeta Lero. Dan kalau saya tadi tidak salah dengar, ada diucapkan bentuk daripada frasa Enoch walked with God itu present continuous tense di situ. Oke. Nah, tadi pertanyaan itu yang disampaikan Pendeta Leroy adalah itu dalam bentuk dalam bahasa Hebrew adalah hitpael di situ. Hitpael ini bentuk nuansa yang lebih apa boleh katakan intensif keras dari PL dia. Jadi bentuknya itu seperti ada reflektif dia. Ini mohon maaf saya untuk yang teman-teman lain mungkin saya jelaskan lebih simpel. Jadi seperti ada reflektif begini. You yourself gitu. Jadi ada you yourself, kamu sendirilah orangnya. Jadi ada penekanan doubling dia dari pronoun itu. Jadi kamu sendirilah orangnya, dia sendirilah orangnya. Gitu. Jadi itu guna hitpael. Nah, ini kan dari klaster nama-nama itu hanya Henok yang ada frasa itu. Jadi kalau dikatakan dia sendiri yang berjalan dengan Tuhan. Jadi itu frasa itu kuat sekali sebenarnya. Itu saya punya pertanyaan. Kira apa hubungannya dalam konteks ini kan setelah kejadian eksekusi dari pengadilan Allah di situ di chapter yang keempat kan buku Kejadian. Nah itu yang pertama Pendeta. Yang kedua itu secara makro konteks kata itu yang berjalan itu sebenarnya ada dua paling tidak terjadi kalau lihat makro konteksnya itu pasal 6 ayat 9. Karena itu terjadi, saya mohon izin supaya lebih jelas, di situ mirip sekali bahasanya dan kena sekali. Maksudnya ini lebih kontekstual sebenarnya untuk melihat kesamaan dari kata itu. Misalnya 6 ayat 9. Saya buka. Nah, di sini ada kata sadik tamim di situ, yaitu misalnya, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sejamannya, orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sama itu. Noah walked with God. Dia punya hitpael juga dia, tapi subjeknya Noah yang tadi kita bahas adalah Henok. Kemudian pasal 17 ayat 1 juga itu di situ dikatakan juga sama gitu. I am God Almighty, walk before me and be blameless. Jadi rupanya secara konteks bisa nggak kira-kira kalau walk atau walking with God itu lebih dekat itu sebenarnya righteous man, blameless, dua sadik dengan tamim inilah yang barangkali mungkin bisa menjadi pemikiran untuk eksplorasi untuk menjelaskan kata walking with God itu. Kira-kira itu Pendeta. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Pendeta Sitanggang. Ya, jadi memang apa yang saya tampilkan tadi itu sudah merupakan kajian dari, walaupun yang dibahas Henok, sebenarnya saya sudah sebutkan dari awal bahwa sebutan walk with God itu dalam Alkitab sebenarnya secara eksplisit hanya dua, yaitu Henok dan Nuh. Tetapi dari segi konsep itu sebenarnya bukan hanya mereka berdua, ya. Ya, jadi pada dimensi kedua tadi, saya ambil dari Ibrani 11 ayat 5. Dia diperkenan oleh Tuhan, pleasing ya, oleh karena iman. Jadi iman inilah yang menjadi dasar perkenanan Tuhan, dan itu menjadi kebenaran. Jadi kalau dikaitkan dengan apa yang Pak Pendeta sampaikan dengan Nuh, itu klop ya, dan juga dengan Abraham. Ya, dengan kata hidup benar atau hidup sadik, dari kata sadak ya, itu benar. Jadi
kalau dari segi kaitan dengan konsep keseluruhan, ya, di luar kehidupan Henokh, termasuk Nuh, Abraham, dan juga tokoh-tokoh lain, saya kira itu akan memperkaya dari sajian pada malam hari ini. Banyak, terima kasih. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pendeta Manula. Ada lagi tambahan atau ada lagi pertanyaan dari yang lain? Oke. Ya, masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tambahkan. Iya, silakan. Kepada teman-teman yang mungkin sekarang sedang menyelesaikan S2 atau S3, mungkin nanti Pak Stangka juga bisa tambahkan. Saat kita sudah mau, katakanlah, mengajukan penelitian disertasi kita, harus ada sesuatu sumbangsih yang kita sajikan. Maksud saya, jangan sekadar mengulangi apa yang sudah pernah diteliti orang, kalaupun mungkin sama, tapi paling tidak merupakan penelitian lanjutan. Nah, mungkin kalau pada bagian awal tadi itu saya tidak bercerita mengapa saya menulis penelitian mengenai Henokh, karena sampai saya menyelesaikan penelitian ini, belum ada satu buku khusus ya mengenai Henokh, belum ada. Dan saya cari disertasi di berbagai sumber yang katakanlah yang online atau di kampus-kampus tertentu, memang belum ada yang menulis mengenai Henokh. Jadi pada waktu saya ditanyani oleh Profesor Dr. Hari Truman Simanjuntak dari UI, dia tanya saya, kenapa Bapak memilih Henokh? Kenapa bukan Nuh? Kenapa bukan Abraham? Dan sebagainya itu. Nah, itu harus kita bisa kasih jawaban yang ini, yang memuaskan. Karena kalau tidak, maka dianggap penelitian kita ini tidak signifikan. Yang saya jawab waktu itu adalah, sebagai orang Advent yang sedang menantikan parusia, dan Advent ini muncul dengan pengharapan parusia yang dekat, dan siap untuk diangkat translasi ke surga, maka kehidupan Henokh ini merupakan satu kajian yang sangat perlu bagi umat-umat Advent, pendeta-pendeta Advent, pekerja-pekerja Advent. Baru dia mengerti ya, kenapa saya memilih penelitian mengenai kehidupan Henokh. Walaupun tentunya, seperti dikatakan oleh Pak Henry Stang tadi itu, tentu ada kaitannya dengan konsep makronya, dengan tokoh-tokoh lain, ya, selain Henokh. Tetapi konsepnya memang dari kajian-kajian itu, dikonstruksilah dimensinya dan indikatornya, dan itu bisa diuji coba kepada tokoh manapun yang hidup bergaul dengan Tuhan, pasti kena. Terima kasih. Oke, ada lagi dari yang lain? Sebelum kita tutup, ini baru jam setengah, baru 20.22 sih. Kita mungkin masih ada 8 menit lagi. Masih bisa satu pertanyaan. Ada lagi? Ini ada komentar dari Pak Pendeta Gary Takaria. Ellen White sudah menulis buku tentang Henokh. Oke. Buku kecil yang berjudul Enoch yang ditulis Ellen White itu sebenarnya adalah kompilasi ya. Ada dari sejarah para nabi, ada dari berbagai sumber. Jadi kalau yang menulis khusus tentang Henokh, saya sudah pergi ke toko buku Kristen, toko buku umum, disertasi apa semua, belum ada. Ya, belum ada. Sampai tahun 2016, nggak tahu mungkin sekarang sudah ada. Ini ada pertanyaan masuk dari Pendeta Yusuf Sandino.
Sadino, sorry. Iya. Apakah ada kaitan pengangkatan Henok ini dengan pengajaran denominasi lain yaitu Secret Rapture? Ada nggak kaitannya? Saya mohon maaf, saya tidak meneliti mengenai doktrin Secret Rapture ya. Karena memang saya lebih fokus kepada walk with God dalam arti hidup bergaul dengan Tuhan, bukan kepada pengangkatan itu. Ya. Kemungkinan bagi gereja-gereja yang punya doktrin Secret Rapture atau mereka itu apa yang disebut ya? Teologi dispensasi ya, dispensationalism theology. Ya, mungkin mereka pasti ada kaitan juga dengan pengangkatan rahasia itu. Ya, tapi kita karena doktrin kita tidak berpegang pada doktrin Secret Rapture, karena di dalam kitab Wahyu dikatakan semua mata akan melihat Dia, kedatangannya itu akan terdengar, akan dilihat semua mata, akan datang dengan malaikat dan sebagainya itu. Jadi saya memang tidak ada kaitan dengan Secret Rapture. Tapi kalau sekiranya tim penguji atau katakanlah si peneliti dari dispensasionalis mungkin akan dikaitkan dengan Secret Rapture, mungkin ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Jadi mungkin ya bisa dikaitkan ya itu ya. Ya. Oke. Sepertinya tidak pertanyaan lagi. Terakhir tadi dari Pendeta Yusuf. Nggak ada lagi kan dari yang lain kan teman-teman semua? Dan saya ada permintaan satu. Ya silakan Pak. Ya, permintaan saya di sini kan ada teman-teman banyak scholar. Kalau sekiranya berkenan, bolehkah dicarikan sponsor? Kemudian kita tulis ulang disertasi ini menjadi buku yang bisa dibaca oleh konsumsi masyarakat luas. Dan nanti akan kita sempurnakan lagi. Kita minta lagi nanti Bapak Henry Sitanggang atau Pak Leroy Pakpan dan teman-teman lain itu, kita kasih kontribusi untuk mengoreksi atau mempertajam, sehingga ini akan menjadi bacaan yang bermanfaat bagi umat. Ya. Masalah saya tidak punya dana. Kalau sekiranya ada yang mensponsori, maka dengan senang hati, mungkin sekitar 1 bulan ke depan bisa saya rangkum sederhanakan dalam bentuk bacaan umum. Dan nanti masukan-masukan dari teman-teman tadi itu akan kita masukkan lagi. Dengan demikian, ini akan lebih berguna. Karena kita meneliti ya, banyak disertasi itu yang menjadi berkarat di perpustakaan. Kenapa? Karena tidak ada sponsor atau tidak ada ide-ide untuk membuatnya menjadi bacaan yang bisa dicerna oleh banyak orang ya. Jadi istilah-istilah teknisnya nanti harus kita sederhanakan. Dengan demikian bisa memperkaya literatur kita, baik untuk perpustakaan sekolah-sekolah kita maupun bacaan umat. Terima kasih. Kalau ada tanggapan, kita berikan dulu. Oke, terima kasih. Jadi ada permintaan, permohonan lah dari Pak Pendeta Manulang. Jika teman-teman bisa mencarikan sponsor supaya disertasi Pak Pendeta bisa reformat dalam bentuk buku dan bisa menjadi sumber kepada menjadi berkat kepada anggota jemaat. Ini ada Pendeta Leroy Pakpan angkat tangan ini. Silakan Pak Pendeta. Sorry ya, sebenarnya tadi harus saya type ya. Begini, saya tadi miss sesuatu. Apakah saya miss atau apa? Boleh sekali lagi Pendeta Manulang. Tadi pakai approach apa ya untuk disertasi ini mengenai Henok berjalan atau bergaul dengan Allah? Approach-nya? Yes. Oke. Itu sebenarnya approach-nya ini adalah, kalau mau disebutkan, penelitian eksegesis dan aplikasi. Menggunakan kerangka berpikir ya, untuk mengkonstruksi dimensi dan indikator pola hidup bergaul dengan Tuhan seperti Henok. Itu approach-nya tadi. Kognitif ya, seperti kognitif. Kira-kira ada linguistiknya? Linguistik approach? Ada ya pasti ya. Kalau di disertasi lengkap yang terdiri dari 4 halaman, setiap kata itu diparsing, setiap kata itu ditafsirkan, dan ada terjemahan pribadi saya ya. Jadi bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, kemudian menggunakan analytical ya, analytical lexicon, kemudian diterjemahkan secara harfiah, kemudian diterjemahkan secara dinamis. Baru dari situlah dibangun konsep yang terdiri dari dimensi dan indikator.
Terima kasih Pak Pendeta Pakpahan atas pertanyaan dan juga Pendeta Manulang atas jawabannya. Oke, apakah sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya? Jadi demikianlah pertemuan kita untuk malam hari ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan pendeta dan juga anggota-anggota jemaat yang telah bergabung. Kita akan menutup pertemuan ini dengan doa yang dibawakan oleh Pendeta Yusuf Sadino. Silakan Pak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang bersemayam dan bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena malam hari ini Engkau menganugerahkan kepada kami pengetahuan, terinspirasi dari pengalaman kehidupan Henokh yang tertulis dalam Alkitab, yang berjalan bersama Allah, yang menyukakan hati Tuhan, dan Engkau mengizinkan dia untuk boleh naik dalam kerajaan surga. Kiranya pengalaman Henokh, seperti yang diulas oleh hamba Tuhan, melalui berkat-Mu Pendeta Manulang kepada kami, menjadi satu pengalaman kehidupan yang nyata bagi kami. Kami sangat rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Tolong kami juga untuk boleh menyaksikan kepada orang lain, agar mereka pun juga selalu dapat berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati hamba Tuhan, Pendeta J.F. Manulang yang telah menyampaikan, kiranya melalui hikmat Tuhan, berkat Tuhan dalam kepemimpinan beliau, dalam pelayanan beliau di Uni Indonesia Kawasan Barat, boleh juga menjadi berkat dalam pekerjaan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, istrinya, dan berkat dalam setiap tugas yang harus dikerjakan dalam pekerjaan Tuhan se-Uni ini. Saya percaya bahwasanya Tuhan mendampingi beliau dan menyertai beliau. Bapa di surga, berdoa juga untuk seluruh para partisipan di program Zoom ini. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-hamba Tuhan maupun juga kaum awam yang juga bersama-sama dengan kami mengikuti pembahasan materi dari Pendeta Manulang. Berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Kami boleh mendapatkan sukacita malam hari ini, dan kiranya kami pun boleh ambil komitmen untuk hidup seperti Henokh dalam kehidupan kami. Dan segera, bila mana Kau datang kedua kali Tuhan, kami semua boleh layak juga masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang acara melalui Zoom meeting ini. Semua berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang kami kerjakan tempat ini hanyalah untuk kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Bila mana ada keterbatasan pengetahuan kami, kekurangan kami, maupun dosa-dosa kesalahan kami dalam pertemuan Zoom meeting ini Tuhan, ampunilah kami. Semuanya ini kami serahkan sepenuhnya, hanya melalui Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.